Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Asrianti SPD dari SDN 274 Cempaka Arum, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi paham mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Siswa belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran. Ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses yang lebih luas dan holistik yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek individu, termasuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan karakter. Pendidikan yang holistik ini, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses yang utuh. Jadi pendidikan itu harus seimbang antara olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah karsa. Kemudian yang kedua adalah pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan yang berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kedua adalah siswa belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam adalah kodrat yang mengacu pada fitrah dan potensi bawaan yang dimiliki setiap anak sejak lahir, seperti kebutuhan untuk bergerak, bermain, dan belajar. Sedangkan kodrat zaman adalah tuntutan dan kebutuhan yang muncul dari era di mana anak tersebut hidup. Jadi seorang siswa, kodrat alam dan kodrat zaman adalah siswa yang belajar dan berkembang sesuai dengan fitrah dan potensinya, serta tuntutan zamannya. Yang ketiga adalah pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah pendekatan pendidikan yang holistik dan berpusat pada murid. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu murid mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Lalu, apa contoh penerapan pendidikan berpihak pada murid? Nah, contohnya adalah pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Murid didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada minat dan kebutuhan murid. Guru merancang pembelajaran yang relevan dengan minat dan kebutuhan murid. Ketiga, penilaian yang berkelanjutan dan formatif. Penilaian digunakan untuk memahami kemajuan belajar murid dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Jadi murid merasa aman dan dihargai di kelas sehingga mereka dapat belajar dengan optimal. Berikut saya lampirkan contoh-contoh pembelajaran yang berpihak kepada murid yang sudah saya lakukan.